السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أمة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى موصيا عباده بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Amma ba'du, para jamaah salat Id al-Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Id al-Fadha mengingatkan kita hadirin sekalian akan peristiwa kejadian yang amat penting yang berhubungan erat dengan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari kurban yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita berserah diri secara total dan utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau betul-betul mempersembahkan dirinya secara utuh dan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, keluarganya yang dicintai, anaknya yang didapatkan di hari tua, dengan penuh kerinduan ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepadanya untuk menyembelih sang putra, tanpa ragu-ragu dia lakukan semua itu. Keislaman yang dicontohkan oleh Ibrahim bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sesuatu yang bersemayam dalam jiwa, tapi sesuatu yang benar-benar dibuktikan melalui seluruh kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafs." Tidak ada seorang pun yang berpaling, menolak untuk mengikuti jalan hidup Ibrahim kecuali orang-orang yang kehilangan akal. Orang-orang yang tidak mengenal hakikat kehidupan dalam arti yang sebenarnya. Mereka menjual yang mahal, yang kekal dan abadi dengan sesuatu yang murah dan fana. Tapi yang memahami hakikat kehidupan ini, yang mengenal jejak langkah Ibrahim, mereka menyadari betul-betul bahwa kehidupan dunia merupakan kehidupan yang singkat, baik kesenangannya, baik keindahannya,
sebagaimana yang Allah nyatakan dalam kitabnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita bersedih untuk dunia kita yang berkurang. Kita bersedih untuk kesehatan kita yang terganggu. Kita bersedih untuk sesuatu hadirin sekalian yang berubah dari kelapangan menuju kesempitan, dari kemudahan menuju kesulitan. Padahal semua ini sebenarnya merupakan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping berisikan peringatan untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah karena selama ini kita telah lupa. Mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang sebenarnya, juga menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa kita bersabar menerima ujian cobaan yang datang dari Allah, dosa-dosa kita hancur berguguran. Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganjaran dan balasannya untuk kita tanpa hisab. Sebagaimana yang Allah katakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah wahai hambaku. Kesabaranmu dalam menghadapi cobaan dan liku-liku kehidupan ini akan membuat kamu berada selalu di sisi Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi cobaan ujian hidup yang dihadapinya, Allah sediakan bagi mereka ganjaran tanpa hisab. Kalau seandainya cobaan dan ujian itu merupakan tanda kemurkaan Allah, ketahuilah sesungguhnya para nabi merupakan orang-orang yang paling berat ujian mereka. Apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihadapi oleh ulul azmi minar rusul seperti Nabi Allah Nuh yang menghadapi cobaan yang berat selama 950 tahun. Begitu juga yang dihadapi oleh Nabi Allah Hud, yang dihadapi Nabi Allah Shu'aib, yang dihadapi Nabi Allah Saleh, yang dihadapi Nabi Allah Musa. Begitu pula yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang dari kita dicoba dengan sebahagian cobaan yang beliau hadapi, tak mungkin kita akan bertahan. Begitu juga penyakit yang mendera hamba yang saleh Ayub alaihi salatu wassalam, tidak membuat dirinya berputus asa, tidak membuat dirinya hadirin sekalian lupa kepada Allah. Justru dia menyadari betul-betul bahwa ini merupakan pendidikan yang amat indah dari Allah. Ketika sang istri berkeluh kesah atas apa yang dialami, Ayub murka dan bersumpah untuk memukul dirinya sebanyak 100 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan Ayub, gantikan apa yang hilang dengan yang lebih baik. Dan Allah ringankan juga sumpah yang Ayub ucapkan untuk memukul istrinya dengan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dalam cobaan ujian yang sedang kita hadapi pada saat ini, seharusnya kita tidak diguncang, tidak dihantui oleh ketakutan. Padahal seandainya datang kematian menjemput kita, kita dalam iman dan Islam, kita tidak akan pergi kepada sesuatu hadirin sekalian yang menakutkan. Justru kita akan pergi menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Siapa yang merindukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berat berpisah dari dunia ini atau sesuatu yang dimiliki dalam kehidupan dunia ini. Tapi siapa yang jiwanya tertuju dalam kehidupan dunia ini, maka sesuatu yang hilang dari dunia akan membuat dirinya takut, bergelisah dan goncang. Maka mari bersama-sama dalam cobaan yang kita hadapi pada saat ini. Kalau kita hadapi bersama-sama dengan keimanan, keislaman, kepasrahan kepada Allah, ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, insyaallah penyakit ini akan liwat di hadapan kita dengan ringan dan mudah, bagaikan semilir angin belayan rahmat Allah yang akan membersihkan dosa kita, mengangkat derajat kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya mereka-mereka yang selalu berserah diri kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami, pelindung kami, penjaga kami Allah. Bukan hanya ucapan, tapi keluar dari lubuk hatinya yang amat dalam, dibuktikan dalam perilaku dan jalan hidupnya. Mereka istiqamah dalam prinsip tersebut,
mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Di saat mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur. Allah tambahkan nikmatnya. Di saat mereka dicoba dengan penyakit, penderitaan, kesempitan, mereka bersabar, ridha terhadap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan muliakan dirinya, angkat derajatnya, dan ringankan hisabnya di hari kemudian nanti. Mana hadirin sekalian yang lebih menakutkan? Siksa, derita, kesempitan, kegelapan dalam kubur kita. Pada saat Munkar dan Nakir datang bertanya kepada kita, mempertanyakan hadirin sekalian identitas kita, mempertanyakan jalan hidup kita dalam kehidupan dunia. Pada saat tersebut orang-orang yang beriman bukan hanya akan menjawab dengan mudah, mereka akan menikmati raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Tapi mereka yang sibuk bergelut dalam kehidupan dunia ini, perhatian mereka hanya tertuju pada dunia. Waktu datang Munkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan bertanya kepada mereka, jawaban mereka hadirin sekalian ketakutan, rasa putus asa. Harapan mereka telah pupus karena mereka telah menghabiskan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Ketika mereka yang ingkar, yang lupa kepada Allah, di mana mereka menghabiskan hidup mereka hanya untuk tujuan dunia mereka, diperlihatkan oleh Allah azab api neraka. Atau mereka mendengarkan seruan dari malaikat Allah, kalian telah menghambur-hamburkan kesenangan kalian dalam kehidupan dunia, kalian habiskan harta kalian, waktu kalian, perhatian kalian. Kalian telah bersenang-senang, beriforia, menghabiskan waktu kalian. Maka pada hari ini kalian akan merasakan kehinaan, azab yang amat mengerikan, menakutkan disebabkan kalian congkak di atas muka bumi tanpa dasar kebenaran, melakukan kerusakan. Wa bima kuntum tafsuqun, demikian pula disebabkan karena kefasikan yang kalian lakukan. Di tengah-tengah cobaan semacam ini, betapa banyak pejabat-pejabat yang mengambil kesempatan keuntungan untuk diri mereka. Anggaran yang harusnya dikeluarkan untuk kepentingan rakyat, ternyata mereka raup untuk kepentingan mereka, kesenangan mereka dan keluarga mereka. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini, mencari keuntungan dan mengangkat, hadirin sekalian, harga barang mereka setinggi-tingginya karena dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak mereka yang menimbun obat-obatan yang dibutuhkan oleh rakyat kecil. Di mana nurani mereka, hadirin sekalian? Kenapa mereka tega melakukan semua ini? Karena di hati mereka tidak terdapat Allah dan akhirat. Yang terdapat di hati mereka adalah kehidupan dunia ini. Mana yang lebih baik? Mereka hidup seperti mereka, atau kita yang hidup dengan selalu mengingat Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini, ridha dengan apa yang datang dari Allah, hingga bila saat ajal datang menjemput kita, rahmat dan harapan yang kita akan hadapi. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat-saat sulit, susah, di mana mereka susah untuk menjumpai makanan yang mereka makan, hingga Nabi mengikat perut mereka. Nabi dan para sahabat mengikat perut mereka untuk menahan lapar dan mengurangi siksaannya. Tahu-tahu mereka diundang oleh salah seorang sahabat yang kormanya, hadirin sekalian, baru matang. Datang ke tempat sahabat tersebut ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat sedang mencicipi korma dalam suasana yang begitu lapar. Terasa nikmat yang begitu indah. Nabi membacakan firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh nikmat yang pernah kalian cicipi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, apakah ini akan ditanya ya Rasulullah? Sebutir kurma yang sedang dinikmati. Dibilang lebih kecil dari itu bakal ditanya.
kesehatan kita, tarikan nafas kita pada saat kita sehat, seluruh nikmat, baik kita tidur, bangun dari tidur, semua kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mengatakan, kaifan najatu ya Rasulullah? Kalau gitu bagaimana kita akan selamat? Begitu banyak nikmat yang kita cicipi, begitu banyak kelalaian yang kita lakukan. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah kamu pernah sakit, wahai Abu Bakar? Pernah juga berduka, bersedih, mengalami kesulitan? Dia mengatakan, na'am ya Rasulullah. Itu merupakan kafarah, penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang diuji. Oleh karena itu orang yang sakit, ketika mendapatkan hiburan dari Rasulullah mengatakan, la ba'sa, kafarah wa tahur. InsyaAllah tidak ada apa-apa bagi kamu, tidak akan membahayakan kamu. Kafarah, menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kamu. Oleh karena itu hadapi cobaan yang sedang kita hadapi pada saat ini dengan keimanan, keislaman kepada Allah, kepasrahan dan keridhaan dari Allah kepada Allah. Seandainya Allah coba kita meminta kepada Allah keringanan, demikian pula rasa tenteram dan aman, jauh dari kegelisahan. Seandainya Allah pulihkan kita dalam keadaan sehat, kita mohon kepada Allah untuk dijadikan lebih baik dari sebelumnya, bertaubat dari kesalahan kita. Seandainya Allah wafatkan kita tanpa corona, apabila ajal datang tak mungkin kita mampu untuk mengelak. Seandainya kita diwafatkan dengan penyakit tersebut, kita minta dikumpulkan bersama para syuhada yang mati di jalan Allah. Insya Allah bagi sebagian orang menakutkan, bagi kita insya Allah merupakan kabar gembira yang datang kepada kita semua. Maka mari hadirin sekalian, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang merupakan syifa dan rahmah, akan meringankan, menenteramkan hati kita. Dan banyak bersedekah yang mampu bantu mereka-mereka yang susah. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Berbagilah dengan nikmat yang Allah berikan. Dan apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan tidak akan berkurang. Allah akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Satu infak di jalan Allah digantikan menjadi 700 kali lipat. Mudah-mudahan salat Id pada hari ini, walaupun dalam suasana yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, dalam suasana di mana Allah mencoba kita, membuat hati kita lebih dekat, merapat ke sisi Allah, berlari berlindung kepadanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sembuhkan mereka-mereka yang sakit, ringankan derita mereka, dan yang wafat dari mereka Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dalam Islam, dan jadikan cobaan tersebut sebagai penghapus seluruh dosanya, pengangkat derajatnya, dan Allah jadikan kampung kita, negeri kita sebagai negeri yang betul-betul dengan cobaan ini dapat keluar dengan kembali seutuhnya kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan dengan penuh kepasrahan, keikhlasan kita hadapi semua ini. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendampingi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta rabbuna wa rabbu abaina al-awwalin, la ilaha illa anta nas'aluka ya Rabbana rahmataka wa lutfak wa na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah وأذكركم جميعا بقول الله تبارك اسمه وتعالى مجده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa ta'alu jami'an natubu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa nastami'u ila qawlihi wa bushrah ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أمور المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا ولم شعثنا واجمع كلمتنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين اللهم ادفع عنا وعن سائر بلاد المسلمين الأذى والوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن والشدائد والزلازل واصرف عنا السوء والفحشاء بحولك وقوتك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأدخلنا جنتك النعيم بجوار نبيك محمد وأهل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين والحمد لله رب العالمين